siang pemirsa, senang sekali siang hari kembali dapat menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Celia Alexandra dan juga rekan saya Putri Undasari. Halo Putri. Halo Celia. Hari ini kita merah-merah menyala. Semangat dong, harus semangat ini. Hari Senin pula. Hari Senin semangatnya harus dipupuk. Betul. Lebih tinggi lagi gitu ya, karena untuk menjalani Masih ada 4 hari lagi sebelum weekend. Tapi juga di hari Senin ini kita masih akan coba untuk terus dalami Putri dan juga melihat bagaimana kondisi teman-teman kita, masyarakat, saudara-saudara kita begitu yang berada di Sumatera Barat, Aceh dan juga Sumatera Utara. Kondisi terkininya ini sudah hampir 2 minggu pasca kejadian yang menimpa saudara kita di sana. Betul. Bagaimana kondisi terbarunya? Ya, dan memang sudah mulai ada penanganan ya, perbaikan di sejumlah akses jalan yang terputus gitu. Tapi memang sejumlah wilayah masih terisolir ya, masih ada yang kemudian listrik belum menyala di sana dan yang pastinya kondisi ini membuat masyarakat juga jadi sulit beraktivitas. Tapi kita salut nih sama tim gabungan TNI Polri, kemudian Basarnas dan juga relawan yang bahkan dari luar Sumatera yang datang ke sana untuk membantu penanganan bencana di Sumatera. Dan termasuk juga ini kita langsung saja hadirkan ya dari ratusan relawan nih dari Bener Meriah yang turun ke perbatasan Aceh Utara untuk mengangkut bahan bakar minyak untuk alat berat yang sedang membuka jalan terisolasi. Mereka rela menempuh jalan kaki hingga 20 km sambil menggendong minyak solar. Lambatnya pelaksanaan pembersihan jalan akibat ketiadaan bahan bakar minyak di Bener Meriah sehingga membuat para relawan ini terus turun ke Aceh Utara untuk menjemput BBM dengan berjalan kaki. Jalur lintas Aceh Utara Bener Meriah ini telah tertimbun pemirsa di sebanyak 15 titik akibat banjir bandang 26 November 2025 yang lalu. Akibatnya jalur lintas provinsi ini putus dari kilometer 28 sampai Bandara Rembele dan membuat masyarakat dari kedua arah tidak dapat melintas serta membuat wilayah Bener Meriah terisolasi. Belum jam 3 kan? Belum. Sementara itu pemirsa, banjir dan juga longsor yang melanda sebagian Aceh pada tanggal 24 November lalu menjadi mimpi buruk tak terlupakan bagi para korban. Ya, meskipun hampir 2 pekan pemirsa, namun mereka ini masih mengingat jelas bagaimana malapetaka tersebut terjadi seolah peristiwa itu baru terjadi kemarin. November, teriakan minta tolong dan tangis putus asa bercampur dengan suara arus deras banjir serta longsor yang diiringi derai hujan deras yang mengguyur desa Leser, Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara. Seluruh suara itu bak alunan musik menyayat hati dan terus terngiang di telinga mereka yang selamat. Salah satunya adalah Sukriyadi. Ia ingat betul bagaimana air sungai Alas tiba-tiba meluap naik dan menerjang permukiman. Luapan itu membawa kayu-kayu gelondongan beserta bebatuan besar. Arus deras luapan air mengantarkan benda-benda besar itu menghantam rumah-rumah. Sukriyadi dan tetangga-tetangganya mencoba menyelamatkan diri ke atap-atap rumah yang terendam air sangat deras. Namun rasa takut mendorong Sukriyadi mengungsi bersama warga lain untuk mencari tempat yang lebih aman. Waktu itu saya saat itu di rumah, jadi setelah itu tiba-tiba air itu tambah malam tambah besar. Jadi kira-kira waktu itu kan saya mengikut warga mengungsi karena tidak pernah saya pun melihat kejadian sebesar ini seumur hidup saya, air ini. Jadi mulai-mulai itu bertahan saya di rumah saya, naik ke tingkat 2. Jadi saya itu pun tidak percaya lagi sehingga ikut saya mengungsi sama warga-warga lah.
semua di sana. Abang lihat itu besar datang air itu? Saya lihat dan saya saksikan, saya tidak pernah tidur dari kejadian sampai siang kejadian, jam 12 siang. Mencari hotel yang sempurna. Pengguna baru, diskon hotel 10%. Kini, Sukriyadi dan warga desa Loser harus melanjutkan hidup nyaris tanpa ada harta benda yang bisa digunakan. Tak ada pilihan lain. Mereka bahu-membahu membangun kembali semuanya dari nol. Dari Aceh Tenggara Aceh, Lantra, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dalam rapat terbatas yang dihadiri secara virtual oleh para bupati wilayah terdampak bencana, Presiden Prabowo menyindir bupati yang disebutnya lari dari tanggung jawab saat bencana. Terima kasih ya para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Soal itu. Tidak ada itu. Aduh. Saya nggak mau tanya partai mana. Udah kau pecat. Baik Mendagri, terima kasih ya. Saya lihat bupati pada senyum semua itu. Ya, pokoknya kita dukung terus. Pemirsa, warga desa Sungai Liput, Aceh Tamiang, Aceh, ini sudah 8 malam warga bertahan di rumah yang penuh lumpur. Ya, tak hanya itu pemirsa, suasana gelap gulita yang mencekam membuat kondisi permukiman mereka bagaikan kota mati. Beginilah suasana di malam hari di desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan, Muda, Aceh Tamiang, Aceh yang diterjang banjir bandang pada 26 November lalu. Usai banjir surut, warga kembali ke rumah guna melihat situasi dan kondisi rumah mereka. Namun miris, keadaan yang porak-poranda membuat seisi rumah tidak bisa digunakan kembali. Terlihat puing-puing serta lumpur yang dibawa banjir masih berada di perkarangan rumah. Kondisi listrik padam membuat malam terasa sangat mencekam bagaikan desa mati. Warga tidak bisa beraktivitas di malam hari dan hanya bisa berdiam diri. Ya, harapan saya semoga air itu lekas surut. Janganlah seperti ini gelap gulita. Lampu-lampu tolonglah lekas dihidupkan kembali. Bahan pangan itu cepatlah diaktifkan kembali. Itulah harapan saya. Warga berharap agar pemerintah dapat segera memberikan bantuan listrik, air bersih, serta perbaikan akses jalan agar kehidupan masyarakat berangsur normal. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. RSUD Aceh Tamiang yang sebelumnya lumpuh total akibat diterjang banjir bandang, kini sudah kembali bersih dan siap beroperasi secara bertahap. RSUD Tamiang adalah fasilitas yang paling parah terdampak pasca banjir bandang. Layanan sempat lumpuh total. Sebanyak 80 personil TNI dari Kodim 0117 Aceh Tamiang dan 1 unit mobil damkar dikerahkan untuk membersihkan RSUD yang tertutup lumpur tebal setinggi 40 cm. Ruang IGD dan farmasi kembali dapat digunakan setelah dibersihkan. Tim Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan melakukan pengecekan akses satu persatu guna memastikan semua peralatan yang terdampak banjir dapat difungsikan dengan aman atau diidentifikasi untuk perbaikan penggantian. Dukungan alat kesehatan akan diberikan oleh Kementerian Kesehatan melalui RSUP Adam Malik Medan. Tim medis dan teknis dari RSUP Adam Malik Medan masih berada di RSUD Tamiang hingga hari ini.
Mereka fokus pada persiapan pembukaan kembali IGD dalam waktu dekat. Saya berada di rumah sakit tanggal 7 Desember 2025 jam 5 kurang seperempat, Pak. Ini kondisi tinggal finishing pembersihan lantai saja. Di lantai sudah bersih semua, Pak. Bedah sudah siap, lantai sudah bersih. Ini teman-teman luar biasa, Pak. Ini teman-teman dari TNI. 853. Ya. Dari 853, Pak. Dipenuhi lumpur. Mana mereka gitu. Dan tapi kita harapkan semoga cuaca di sana beberapa hari ke depan ini terus membaik ya, supaya pembersihan ini bisa kemudian menampung lebih banyak lagi pasien yang mungkin butuh perawatan. Ya. Agar ini juga bisa menjadi solusi begitu ya, agar masyarakat mungkin yang saat ini membutuhkan bantuan kesehatan itu tidak lagi mungkin menumpuk di pos-pos pengungsian, Putri, bisa dirawat dengan maksimal di rumah sakit yang memang saat ini sedang dilakukan proses pemulihannya. Kemudian nanti juga akan ada peningkatan untuk alat-alat kesehatan yang dikirimkan langsung dari Kementerian Kesehatan, sehingga ini bisa menjawab dan menjadi solusi kondisi kesehatan pasca terjadinya bencana di Aceh Tamiang. Ya, tadi kalau kita lihat di gambar sejumlah alat-alat kesehatan ini sudah tertutupi lumpur dan saat ini sudah dibersihkan oleh tim gabungan ya, agar nantinya bisa digunakan oleh masyarakat. Baik itu dari posko pengungsian yang saat ini juga kita tahu ya ada ratusan orang di satu posko, begitupun juga dengan obat-obatan yang minim, semoga nantinya bisa dialihkan. Dan mungkin setelah pembersihan ini juga aliran listrik bisa kembali normal ya, agar rumah sakit di sana bisa beroperasi normal kembali. Baik. Dan pemirsa, ini masih dari Aceh, di mana Gubernur Aceh Muzakir Manaf akan memperpanjang pemirsa masa tanggap darurat bencana di wilayahnya. Ya, di antara fokus utama daerah untuk pertolongan saat ini, diantaranya adalah Aceh Tamiang. Kabupaten mana sih Pak yang diperoleh? Iya, paling urgent sekali ialah Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan sebagian Biriun. Ya. Kemarin kan disebutkan ada juga jembatan yang terputus begitu dan difokuskan akan ada jembatan darurat. Ini diharapkannya nantinya ini akan selesai kapan sih Pak? Katanya 3 hari lagi mulai kemarin. Katanya, tapi ya kita usahakan, kita doakan supaya cepat selesai lah. Ya. Pak, semua ini kan pasca bencana ini kan akan jadi wabah penyakit dan juga kelaparan nih. Ada persiapan atau instruksi atau permintaan khusus dari Bapak buat Presiden mungkin Pak? Iya, semalam kami rapat di sini termasuk ya obat-obatan yang paling urgent, kemudian dokter, dan kata Bapak Presiden, oke, kalau kita kurang dokter, mari dokter-dokter yang sedang koas sekarang buat sini, dan perawat, dan seperti itu, dan obat-obatan, plus obat-obatan. Kira-kira berapa dokter yang dan relawan? Oh, saya tidak tahu berapa dokter, banyak lah, mungkin 1 kompi dokter. Mungkin gini Pak, kalau kemarin kita kan mendengar bahwa Pak Bahlil ini menyatakan bahwa nantinya akan ada 93% yang nanti listrik akan menyala begitu ya. Tapi kalau kita lihat di Banda Aceh sendiri yang ini jauh dari tempat terdampak, ini nampaknya ada pemadaman listrik yang ini berlangsung cukup lama. Ini gimana Pak penjelasannya Pak? Ya, pada prinsipnya kita supaya dia usahakanlah cepat atau bagaimana caranya. Itu terserah pada orang kan, PLN ke Pasifik kan, macam mana tekniknya. Jadi seperti itu. Jadi macam mana kita bilang ya. Ini kan status tanggap darurat sudah mau berakhir nih Pak. Ya, mungkin kita sambung lagi 2 minggu lagi. Pinjam 1 juta, bunganya 10.000 per bulan. Jangan pinjam. Halo. Kalau saya pinjamkan kamu 1 juta dan bunganya cuma mulai 10.000 per bulan. Ya, lalu Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri meningkatkan kasus dugaan pembalakan liar yang menyebabkan gelondongan kayu terseret banjir di Sumatera Utara ke tahap penyelidikan.
Demi mendapatkan beras dan bahan bakar minyak, ratusan orang warga Bandar Meriah dan Takengon Aceh Pegah nekat menerobos jalan berlumpur dan berbukit. Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya, terutama kabar terbaru dari bencana alam yang melanda Sumatera. Bersama saya Tiara Harahap, inilah kabar utama selengkapnya untuk Anda. Ada faktor kerusakan lingkungan memperparah bencana. Gelondongan batang pohon besar yang terbawa arus banjir bandang memperparah dampak bencana di Sumatera. Hal tersebut mengindikasikan adanya dugaan penebangan hutan secara besar-besaran di wilayah hulu. Dan berikut pemirsa laporan Nofri Afandi dan juru kamera Khairil dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sampah kayu gelondongan menumpuk pasca banjir bandang yang terjadi di Desa Aikaroga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Gelondongan kayu tersebut terbawa arus saat peristiwa banjir bandang di wilayah Sumatera terjadi. Rekaman gambar amatir gelondongan kayu terbawa arus banjir menjadi viral di media sosial. Dugaan adanya praktik pembalakan liar atau illegal logging mencuat, pun dikaitkan memperparah banjir bandang dan longsor yang terjadi. Banjir bandang membawa muatan gelondongan kayu terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Sibolga. Biskuit kentang, isi banyak lebih kenyang. Barbeque-nya nendang, Giri biskuit kentang. Disebutkan wilayah Tapanuli Selatan menjadi daerah dengan dampak banjir bandang dan longsor terparah dengan sejumlah kerusakan yang masif. Kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang menjadi salah satu penyebabnya. Kayu gelondongan berukuran besar tersebut ditemukan tanpa kulit. Diduga merupakan sisa hasil penebangan liar di wilayah hulu sungai. Temuan kayu tanpa kulit yang terbawa arus banjir pun memicu pertanyaan besar. Ya pemirsa, bencana alam banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Salah satunya di tempat saya mengabarkan saat ini yaitu di Desa Garoga yang terdampak cukup parah, tepatnya di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Anda bisa lihat pemirsa, material banjir bandang ini sebagian besar adalah gelondongan kayu ataupun batang pohon kayu yang cukup besar. Dan ini bisa dikatakan adanya dugaan penebangan secara besar-besaran di wilayah hulu, sehingga ketika cuaca ekstrim melanda, banjir bandang melanda, material gelondongan kayu ini pun memperparah akibat dari bencana ini sehingga merusak rumah-rumah warga. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Nofri Afandi, Khairil Alairsan di TV One mengabarkan. Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera sangat memprihatinkan karena permukiman luluh lantak, ratusan orang meninggal, ratusan orang hilang dan juga masih dalam pencarian. Walhi mengungkapkan selain cuaca ekstrim, kerusakan lingkungan erat mempengaruhi dampak bencana banjir dan longsor ini. Ini dia tidak lahir gitu aja Mbak, dia difaktori atau dia di driving gitu ya oleh masifnya izin ekstraktif yang diterbitkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat gitu. Di Aceh itu izin pertambangannya masif gitu ya, monokultur sawitnya masif, sektor
hutannya juga masif gitu ya. Nah, ini adalah konsekuensi logis kalau kemudian pemerintah kita itu membasiskan model ekonomi kita itu masih berbasis ekstraktif dan berbasis lahan gitu. Kami melihat ada kesamaan tren pemberian izin, Mbak, di 3 wilayah ini. Baik. Ketika kita lihat model pembangunan kita yang basisnya adalah lahan dalam skala yang besar, tidak memandang ekosistem penting, yang penting kemudian investasi, tidak melihat bagaimana analisis lingkungannya, maka sebenarnya inilah yang memfaktori kerentanan kita itu semakin tinggi gitu ya. Ketika kemudian ada ancaman dari luar gitu ya, maka kita nggak mampu kemudian menahan atau meminimalisir dampak dari siklus alamiah tadi. Gitu. Dan catatannya Mbak, siklon ini kan juga nggak datang begitu aja gitu ya. Dia kan siklus yang sebenarnya sangat langka dan dia dipengaruhi oleh situasi iklim, hidrologi kita gitu. Dan dia terjadi dan dia datang gitu ya, itu karena adanya perubahan iklim atau krisis iklim gitu. Di mana krisis iklim juga difaktori oleh salah urusnya terhadap ekosistem-ekosistem penting kita. Jadi ini kayak semacam lingkaran setan yang sulit untuk dilepaskan kalau basis pengelolaan sumber-sumber penghidupan kita atau sumber daya alam itu masih diletakkan pada basis atau kerangka eksploitasi. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri meningkatkan kasus dugaan pembalakan liar yang menyebabkan gelondongan kayu terseret banjir di Sumatera Utara ke tahap penyelidikan. Hal ini dilakukan usai penyidik meyakini ada unsur pidana dan menemukan 2 alat bukti dugaan pembalakan liar di daerah aliran Sungai Garoga dan Anggoli. Pertama adalah ditemukannya alat berat berupa 1 bulldozer dan 2 eskavator yang diduga digunakan untuk aktivitas ilegal. Penyidik saat ini sedang melakukan pendalaman terhadap pihak operator alat berat. Penyidik juga menemukan adanya bekas longsoran yang terjadi bukan secara alamiah. Temuan ini mengindikasikan adanya aktivitas perluasan lahan di kilometer 6 dan kilometer 8 yang menyebabkan arus deras bermuara ke Sungai Garoga. Penyidik juga tengah melakukan uji laboratorium terhadap contoh kayu dan lokasi. Hal ini untuk memastikan asal kayu apakah dari lahan warga atau pembukaan lahan oleh perusahaan. Dimatikan dulu suaranya, Pak. Dan saat ini kita telah tersambung pemirsa dengan rekan Prita Zega di Sibolga dan juga Nofri Afandi di Tapaduli Selatan, Sumatera Utara untuk memperbarui informasi terkait dengan banjir di Sumatera. Kita ke rekan Prita Zega terlebih dahulu. Selamat malam Zega, bagaimana kondisi hari ini di Sibolga? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa TV One. Saat ini kami berada di kota Sibolga, tepatnya di Kecamatan Sibolga Utara. Dan titik kami menggambarkan adalah salah satu titik terdampak yang memang parah juga akibat oleh tanah longsor dan juga banjir bandang yang terjadi pada 25 November 2025 lalu. Adapun memang ini merupakan ada 2 kelurahan yang terdampak, yakni Kelurahan Huta Tonga-Tonga dan juga Angindauli. Terdampaknya pemirsa akibat banjir dan juga tanah longsor adalah material longsor yang turun dari perbukitan ataupun dataran tinggi. Ini menenggelamkan beberapa rumah warga, di mana material longsor tersebut masuk ke dalam rumah-rumah warga, bahkan hampir sampai ke atap. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini, bahwa rumah-rumah warga tersebut tertimbun ataupun tertutupi oleh material longsor akibat bencana yang terjadi pada 25 November lalu. Dan untuk keseluruhan rumah warga yang tertimbun tanah longsor tersebut, ada sejumlah 30 rumah warga yang informasinya yang kami dapat tadi adalah ada sekitar 70 kakak yang terdampak yang saat ini mengungsi di 2 tempat, yakni yang pertama
di SD 1 dan di SD 1 DI Panjaitan dan juga di TK Negeri Pembina ada 70 kakak tersebut yang sudah mengungsi akibat rumahnya tertimbun oleh material tanah longsor yang bahkan tadi kami pada saat mengambil gambar di sana bersama dengan juru kamera saya Ziko Fernando, bahwa kami seakan-akan bisa berjalan di atas atap tersebut karena memang sudah tertimbun dataran ataupun tanah-tanah yang turun dari dataran tinggi yang berada di belakang ini, pemirsa, di belakang pemukiman warga. Itu adalah dataran tinggi yang yang kemudian mengakibatkan tanah longsor pada 25 November lalu. Dan tadi pun pemirsa, dua kelurahan tersebut itu berada di bantaran ataupun dekat Sungai Aek Doras, dimanapun tadi Sungai Aek Doras ini sekarang sudah menjadi dataran akibat tertimbun oleh material longsor yang turun dari perbukitan ataupun dataran tinggi yang dulu sebelum kejadian 25 November itu selayaknya menjadi air sungai biasa yang memiliki kedalaman 6 meter. Tapi sejak adanya bencana pada tanggal 25 November lalu, sekarang itu sudah menjadi dataran. Bahkan tadi kami bisa berjalan di atasnya, bahkan dataran tersebut sejajar dengan dataran yang menimbun rumah-rumah warga yang sampai ke atap-atap warga, itu sejajar dengan rumah-rumah tersebut yang tadi informasi yang kami dapatkan dari warga ini adalah baru pertama kali terjadi. Mereka pun juga sampai terkaget-kaget bagaimana sebuah sungai yang memiliki kedalaman 6 meter sekarang sudah menjadi dataran akibat tanah-tanah yang turun dari perbukitan tanah longsor ataupun banjir bandang. Dan untuk saat ini sendiri untuk di posko pengungsian dari informasi warga adalah bantuan sudah tercukupi mulai dari disalurkan oleh pemerintah, relawan, donatur dan masyarakat juga dari rakyat untuk rakyat, dan sekarang mereka dalam kondisi di sana dan mereka mengharapkan juga agar kejadian ini ataupun bencana ini cepat terlewati sehingga mereka juga bisa tinggal di rumah ini dalam keadaan seperti semula. Kembali ke Anda, Tiara. Baik, terima kasih Zega. Kita bergeser ke Tapaduli Selatan. Sudah ada Nofri Afadi di sana. Silakan Nofri. Ya, baik Tiara dan juga pemirsa, saya menginformasikan mengenai sebelumnya pada tanggal 7 dan 8 Desember ini tim gabungan sudah melakukan penyelidikan investigasi asal kayu gelondongan yang menerjang pemukiman warga, khususnya di Kecamatan Batang Toru ada 3 desa yang terdampak cukup parah, yaitu Aek Ngandol, Huta Godang, dan Goroga. Dan Goroga menjadi desa yang paling parah, di mana ada hampir 1.000 rumah mungkin dikatakan hanyut atau hampir rata-rata rumah di desa Goroga ini rusak. Dan tim gabungan ini diketahui merupakan tim dari Ditpiter Baris Krim Polri, yaitu Direktorat Tindak Pidana Tertentu yang bekerja sama dengan sejumlah kementerian seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Polda Sumatera Utara, dan juga tentunya Polres Tapanuli Selatan. Dan ditemukan 2 alat bukti pemirsa dari penebangan hutan ini di Jembatan Garoga dan Jembatan Anggoli atau Goroga 2. Dan terdapat ada 10 jenis pohon di tempat kejadian perkara ataupun di lokasi yang paling banyak kayu gelondongan berasal ataupun berada di lokasi pemukiman warga yang menghujam rumah-rumah warga ini. Dan diketahui 10 jenis pohon ini pun kemudian ditelusuri dari mana asalnya, tentunya di wilayah Wilu. Dan didapati pada areal kilometer ke-6 ataupun kilometer 8, ini ada beberapa jenis pohon yang diketahui memiliki jenis yang sama dengan temuan tim Ditpiter Baris Krim Polri yang berada di pemukiman warga ataupun gelondongan kayu yang menghujam rumah-rumah warga ini. Dan kemudian pemirsa, tim Ditpiter juga mengamankan 3 unit alat berat, di antaranya seperti 2 eskavator dan kemudian 1 bulldozer, dan serta menyegel 4 titik bukan lahan milik PT TBS dengan total luas 277 hektar di hulu Sungai Garoga. Dan titik-titik tersebut juga berada di kilometer 6 dan kilometer 8 dari Desa Garoga menuju ke hulu sungai. Dan mereka juga terus mendalami kaitan PT TBS ini dengan PT yang diinisialkan SO begitu. Di mana ini SO sebelumnya juga ramai diperbincangkan oleh warga sekitar, termasuk Kepala Desa Garoga. Kami sempat berbincang bahwa PT SO ini diduga melakukan penebangan liar dan membeli lahan warga secara besar-besaran. Sehingga ini masih terus ditelusuri apakah ada kaitan PT TBS dengan PT SO terkait pembalakan liar yang menyebabkan banyaknya gelondongan kayu yang
memperparah dampak bencana alam khususnya banjir bandang yang menerjang Batang Toru di Tapanuli Selatan. Dan saat ini sudah ada sebanyak 10 saksi yang diminta keterangan, termasuk juga operator yang bekerja membuka lahan dan juga barang bukti berupa sampel-sampel kayu di jembatan Garoga dan juga jembatan Anggoli. Dan diketahui memang daerah aliran sungai Garoga ini memiliki panjang 100 km dan didapati ada 110 bukaan lahan yang berasal dari citra satelit Kementerian Kehutanan yang kemudian menjadi data yang dimiliki oleh Ditipiter Bareskrim Polri. Dan sampai saat ini baru sejauh 8 km yang sudah ditelusuri ataupun diinvestigasi oleh tim kepolisian dan ditemukan kurang lebih 60 hektar dengan beberapa jenis kayu yang sama dengan yang ada di areal tersebut. Dan saat ini tentunya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Kita tunggu seperti apa temuan investigasi lainnya dari tim kepolisian dan pihak-pihak lainnya. Demikian kita akan sama-sama menantikan, Nofri, seperti apa kemudian hasil dari penyidikan pihak kepolisian. Terima kasih atas laporan lengkap Anda langsung dari Tapanuli Selatan, dan sebelumnya juga ada Prita Zega dari Sibolga, Sumatera Utara. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, kabar utama masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Maria Sarong, dan saya akan ajak Anda untuk melihat langsung bagaimana kondisi terkini bencana banjir dan longsor di Sumatera bagian utara. Dan informasi pertamanya, saudara, polisi menggelar patroli malam hari di daerah terdampak bencana Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Patroli untuk menjaga keamanan lingkungan selama warga mengungsi. Brimopolda Sumatera Utara berpatroli mengecek rumah warga yang ditinggal mengungsi. Patroli dilaksanakan sebagai bagian dari cipta kondisi rasa aman warga korban banjir bandang yang masih mengungsi di posko. Daerah Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menjadi salah satu daerah terdampak banjir bandang yang viral di media sosial karena gelondongan kayu yang dalam jumlah banyak. Saudara, jalan akses darurat di Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara putus setelah hujan deras turun Selasa sore. Jalan ini sebelumnya dibuat dengan pohon melintang, namun hanyut terbawa derasnya air dan berdampak putusnya akses dari Tapanuli Selatan ke Tapanuli Tengah. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Muhammad Andika dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang kami rekam sebelumnya. Saudara, saat ini saya berada di Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jadi seharusnya di samping saya ini ada pohon atau kayu yang melintang, khususnya akses menuju ke arah Tapanuli Tengah. Tapi karena tadi sempat hujan deras selama kurang lebih 2-3 jam, maka aksesnya terputus total. Jadi ini akan butuh upaya lebih terkait dengan bagaimana cara untuk bisa menormalkan atau memberikan akses. Nah, untuk mengetahui terkait dengan apa yang terjadi dan mungkin langkah-langkah apa yang dilakukan, saat ini saya bersama dengan Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, yaitu dengan Pak Komisaris Besar Rantau yang juga didampingi oleh AKBP Yonedi selaku Kapolres Tapanuli Selatan. Komandan, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Mas Jona. Komandan, ini kan tadi sempat hujan deras antara 2-3 jam ya, yang seharusnya kita bisa akses ke Tapanuli Tengah. Tapi pohon atau kayu yang panjang melintang tiba-tiba hanyut nih. Nah, kira-kira mungkin boleh jelaskan secara singkat apa yang terjadi sebenarnya tadi sore itu? Yang pasti hujan yang sangat deras tadi beberapa jam menjelang maghrib sampai lepas maghrib dan sampai menjelang isya ya, menjadikan debit air yang tadinya ini kita bisa lihat, ini kan bukan sungai ya. Ini kan tadinya kiri kanannya kan pemukiman. Ini menjadi sungai baru yang sebelumnya beberapa hari sebelumnya ini kan sudah oleh teman-teman perusahaan juga TNI Polri, Pemda ini dibuat jalan darurat untuk mencapai ke perbatasan Tapeng sana ke Anggoli. Dengan derasnya hujan tadi hanyut apa yang sudah dibuat jalan darurat tadi. Otomatis ini harus dipikirkan dengan ulang lagi, duduk bersama lagi, dan menurut sekilas
ini dengan derasnya seperti ini, mungkin ya, ini analisa sekilas ya, akan menjadikan sungai baru. Sungai baru kalau di soldet lagi berat untuk dikeringkan. Apalagi kalau melihat tadi hujan seperti tadi cuma beberapa jam sudah seperti ini. Ini perlu pemikiran dari para ahlinya kalau menurut kami. Ini kami nggak bisa berstatement, ini harus ahlinya yang lebih tahu. Jadi ini adalah sebenarnya bisa dikatakan fenomena alam, sudah dibentuk mekanisme seperti jembatan yang dibuat dari pohon, tapi karena hujan sangat deras maka akhirnya kembali hanyut dan sebenarnya ini bisa dikatakan tidak optimal. Nah, ini tentu saja butuh waktu dan upaya. Apakah ini akan ada dilaksanakan rekayasa sungai baru atau tidak, ini kita belum tahu. Tapi yang tadi pesan dari Pak Dansat adalah tentu harus ada ahli-ahli atau yang seseorang yang bisa menentukan, dan dari Pak Kapolres juga mengatakan bahwa harus ada mitigasi bencana dalam rangka untuk antisipasi. Diharapkan dari Pemprov, dari pemerintah kabupaten dan juga pihak terkait bisa duduk bersama untuk bisa menentukan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya, khususnya di daerah aliran sungai yang baru terbentuk ini. Jurnal Hamunangan, Muhammad Andika, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. ดาวน์โหลดแอป Trip.com และตั้งค่าการแจ้งเตือนราคาลดลงเพื่อค้นพบเที่ยวบินที่ตรงกับงบประมาณของคุณได้อย่างง่ายดาย Saudara, hari ini anak sekolah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat menjalani ujian semester. Bagaimana pelaksanaan ujian di tengah bencana? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Reza Pratama dan juru kamera Abdul Rohim di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Agam. Reza, selamat pagi. Bagaimana antusias anak-anak menjalani ujian semester hari ini yang bisa Anda laporkan pada kita? Baik Mario dan juga saudara, hari ini anak-anak sudah mulai kembali bersekolah begitu ya. Hari ini adalah jadwalnya ujian semester 1, di mana tadi sekitar pukul 8 pagi ujian sudah dimulai, namun yang sudah selesai melaksanakan ujian pada hari ini adalah kelas 1 dan kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Agam. Anak-anak sejak tadi pagi ini sudah berdatangan, sangat antusias Mario dan juga saudara. Anak-anak ini senang, ceria bertemu teman-temannya kembali setelah kurang lebih 1 minggu begitu ya. Anak-anak ini tidak kembali ke sekolah. Nah, untuk lebih lengkapnya, saya sudah bersama dengan Wakil Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Agam. Sudah bersama kami dengan Ibu Reni Warnita. Ibu, selamat pagi. Ibu, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Ibu, untuk saat ini antusias dari anak-anak kembali bersekolah seperti apa, Bu? Terutama hari ini ujian, Bu ya. Antusiasnya seperti apa, Bu? Alhamdulillah anak-anak karena sudah lama libur, alhamdulillah sekarang dia ceria. Kemarin ada WA dari beberapa orang tua sering bertanya kapan sekolah. Jadi alhamdulillah hari Senin kita bisa dapat kembali ke sekolah untuk melaksanakan ujian semester. Untuk hari ini hari keberapa, Bu, ujian sekolah anak-anak nih, Bu? Ini adalah ujian hari yang ketiga. Pada hari Senin hanya bisa kami laksanakan ujian satu bidang studi karena disebabkan di tempat kami ini lampu mati, jadi terkendala dalam penggandaan soal. Iya. Senin sudah dimulai, 3 hari sudah berjalan, Bu ya. Apakah ada kendala, Bu, dalam pelaksanaan ujian selama 3 hari sudah berjalan? Kendalanya itu hanya kemarin itu penggandaan soal tidak bisa dilakukan karena listrik mati. Alhamdulillah sekarang soal kami sudah selesai. Yang ujian yang senantiasanya dilaksanakan per hari itu 2, terpaksa kami melaksanakannya 3 bidang studi. Nah, hari ini bidang studi yang diujiankan untuk kelas 1 sampai kelas 6 ini apa aja sih, Bu? Untuk kelas 1 dan kelas 2 itu pendidikan Pancasila beserta SBDP, sedangkan untuk kelas 3, 4, 5, dan 6 itu pendidikan Pancasila, SBDP, dan sejarah kebudayaan Islam. Bu, kemudian dari hari ini yang hadir, apakah seluruh siswa dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Agam ini hadir semua atau seperti apa, Bu? Alhamdulillah pada hari ini anak kita bisa hadir
yang tidak hadir itu ada beberapa orang siswa yang sakit, itu yang tidak hadir. Alhamdulillah kemarin ujian hari pertama dan kedua itu anak kami yang terdampak terisolasi ada 4 orang. Alhamdulillah hari ini bisa hadir dengan diantar oleh orang tuanya menyeberang dengan jembatan darurat.